warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Ismarmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor mahasiswa 1920 790013. Ini adalah kartu ujian saya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran daring pada uji kinerja kali ini, saya menggunakan software Zoom Meeting, Droid Camp, Wondercell Firmora 96018. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat pada pelaksanaan uji kinerja di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Tara memimpin doa. Ya, mari teman-teman untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tara. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Semuanya sehat ya? Meskipun dalam kondisi pandemi, silahkan kalian tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa tetap berdiam diri di rumah, artinya menjaga diri, jangan banyak keluar rumah, jangan sampai Jogja ini merah membara ya, kita ciptakan Jogja tetap hijau meskipun di kota-kota lain itu corona merebak, kita ciptakan Jogja tetap aman. Setuju ya? Baik anak-anak, hari ini ada yang belum gabung di kelas. Anak-anak, silahkan kalian di sela-sela kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan sambil mengisi presensi untuk mengetahui kehadiran kalian. Kemudian, kalau sudah mengisi presensi, kalian nanti silahkan diisi ya, bisa diunggah di Classroom. Presensinya ini langsung bisa dikirim. Apakah sudah siap belajar hari ini? Oh, bukti transaksi, terima kasih, bukti transaksi. Baik, kemarin kita sudah berbicara tentang belajar tentang bukti-bukti transaksi. Nah, untuk hari ini, nanti kegiatan kita itu lebih banyak melakukan diskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kelompok kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal ya. Nanti kalian akan mencari kasus-kasus kegiatan-kegiatan usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, nanti dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pertemuan ini, yaitu nanti kita akan belajar tentang bagaimana itu fungsi jurnal, kemudian bentuk jurnalnya, komponen jurnalnya, dan bagaimana membuat pencatatan ke dalam jurnal. Nah, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, nanti ada beberapa aktivitas. Kenapa kita perlu atau pentingnya belajar jurnal? Ini sebenarnya bisa diaplikatifkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Contoh, misalkan nanti kalian ini menerapkan pencatatan itu untuk keuangan pribadi kalian, karena kalian misalkan mendapat jatahnya 1 bulan sekali, bisa kalian tuliskan nanti di sana berapa uang yang diterima, kemudian pengeluarannya apa saja. Jadi nanti kalian tidak akan, karena catatannya rapi, dicatat, itu jadi nanti kalian tahu, oh ternyata saya pemborosannya di sini, oh ternyata ini pengeluaran yang tidak penting, ini yang penting. Begitu. Garis besar kegiatan pembelajaran hari ini. Berarti sampaikan untuk garis besar pembelajarannya. Yang pertama, nanti kita akan berdiskusi kelompok. Nanti berarti juga akan memandu masuk ke breakout masing-masing room, dipandu dengan aktivitas 3.3 dan 4.3 gitu ya. Kemudian nanti kalian akan saling bertanya satu dengan yang lain, siapa yang sudah paham dan siapa yang belum memahami informasi tersebut. Kemudian nanti kalian akan membuat hipotesis awal dari masalah-masalah yang sudah kalian pecahkan pada diskusi kelompok tersebut.
Kemudian kalau sudah, nanti kalian akan mempresentasikan hasil itu dan nanti teman yang lainnya untuk saling menanggapi, begitu ya. Kemudian nanti juga ada pre-test dan ada juga post-testnya. Kemudian nanti juga ada penugasan. Penugasan nanti akan ada pada form LKPD yang ada. Nanti di LKPD itu ada itu menjawab untuk pertanyaan pretest ini. Kita pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian dalam pemahaman terhadap jurnal umum sebelum kita belajar tentang jurnal umum. Mbak, sebelum kita memasuki pembelajaran yang hari ini, coba silahkan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Saya Bu Baik, siapa ini? Nadifa. Silakan Mbak Nadifa. Jurnal umum itu seperti buku harian, jadi catatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau urut sesuai kronologi. Begitu, terima kasih Mbak Nadifa untuk menjawab jurnal umum. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Coba. Mencatat penerimaan jasa yang diselesaikan, pendapatan debit kas kredit, kas debit pendapatan kredit. Baik, untuk mencatat penerimaan jasa Mbak Fernanda menyampaikan seperti itu. Silahkan soal pretest ini silahkan kalian kerjakan di classroom. Di classroom itu sudah ada LKPD-nya di sana, silahkan nanti kalian kerjakan ya. Waktu untuk mengerjakan pretest adalah 5 menit. Nanti silahkan diunggah di LKPD yang ada di sana. Nah, saya share untuk LKPD-nya. Tidak terlihat. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, dari bukti-bukti transaksi ini, peta konsepnya ya, dari bukti-bukti transaksi ini, kemudian kita masukkan atau kita catat ke dalam jurnal. Itu ya, ini yang akan kita lalui hari ini. Seperti itu. Baik, materi-materinya adalah ini ya. Nanti apa itu jurnal umum, fungsinya jurnal umum, begitu, sampai dengan pencatatan dalam jurnal umum. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan silahkan memasuki ruangan breakout-nya masing-masing, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan menuju breakout. Silahkan kalian mengklik breakout room sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Silahkan lakukan untuk ke breakout room. Link breakout room itu ada di sampingnya di more. Nanti di more itu silakan diklik. Terlihat tidak room breakout-nya? Terlihat. Silakan memasuki ruang breakout-nya masing-masing. Menurut saya itu jurnal umum itu catatan yang dilakukan secara sistematis. Dan dihitungin lagi. Kan tanggal transaksi dilakukan transaksi. Dilakukannya berdasarkan tanggal transaksi. Yang lainnya ada permasalahan apa lagi yang harus dipecahkan di kelompok satu? Jurnal umum. Untuk fungsi jurnal umum sendiri itu Mbak Maharani mungkin dia pengen nunjukin kalau mantannya tuh ini Mbak Maharani, Mbak Koirunisa, Mbak Sela, silahkan ini apa kira-kira? Jurnal umum itu ada kayak buku harian gitu nggak sih Bu? Ya kayak buku harian, betul. Nanti di kasus itu kan kalian suruh menampilkan bentuk jurnal umum seperti apa begitu. Nanti pokoknya nanti dipresentasikan itu nanti yang bagus, dituliskan yang bagus bentuk jurnal umum itu ada kolom debit, ada kolom kreditnya, ada keterangannya gitu, nanti disusun yang bagus. Silakan nanti dipersiapkan untuk
hasil diskusi di kelompok 1 sudah dibuat kesepakatan tadi ada jurnal umum, hasil jurnal umumnya dan bentuk jurnal umum, kemudian nanti komponen apa saja yang ada di jurnal umum. Siap ya untuk presentasi ya untuk kelompok 1, nanti silahkan disiapkan siapa yang mau presentasi di kelompok 1, begitu nanti sudah selesai diskusinya nanti silahkan ke ruangan. Anda nanti mengklik link 2 November itu kan diterima dari pemilik kan, berarti itu sebagai setoran modal, berarti modalnya bertambah nggak sih? Susun yang bagus. Silakan nanti dipersiapkan untuk hasil diskusi di kelompok 1 sudah dibuat kesepakatan tadi ada jurnal umum, hasil jurnal umumnya dan bentuk jurnal umum, kemudian nanti komponen apa saja yang ada di jurnal umum. Siap ya untuk presentasi ya untuk kelompok 1, nanti silahkan disiapkan siapa yang mau presentasi di kelompok 1, begitu nanti Terus yang tanggal 4 November gimana tuh, diterima dari pelanggan? Berarti itu pendapatan ya? Iya, Fer. sudah bagus ya, silakan ditanggapi itu, saling berdiskusi. Sampai di mana tadi membahasnya? Yang kasnya bertambah nggak sih? Pasnya nambah. Iya, pendapatannya juga nambah. Tapi kalau kan beda tuh jadian. Iya, pendapatannya beda. Kolomnya ke forum kelas, barangkali nanti di forum kelas ada pertanyaan juga nanti silakan disiapkan gitu ya. Baik, nanti silakan live breakout room, saya tak ke breakout room kelompok 4 gitu ya. Untuk merecord Mbak Nadifa bisa? Sebentar saya coba ya. Ya. Tapi ini di layar saya recording belum sudah. Oh, sudah ada tulisan recording? Oh Ya, ya, di layar saya. ya sudah. Silakan dimulai diskusinya. Yang kelompok 1 saya minta tolong Mbak Fernanda sama Mbak siapa ini? Sama Mbak Ais pindah di room 3 karena room 3 kosong. Room 2 juga kosong. Nah, Mbak Fernanda sama Mbak Aisyah, ini kan ada 9 apa berapa ya di sini? Nah, itu silahkan 3 orang pindah ke room 2 atau room 3 gitu ya. Saya tak memandu yang ada di, nanti minta tolong di breakout juga di sana, di recording kalau bisa. Baik, silahkan Mbak Nadifa. Tidak harus jadi host, bisa. Sudah ke record. Sudah ke record. Yuk, silahkan dimulai diskusinya di kelompok 1. Silakan Mbak Sela menanyakan apa masalahnya di situ, ada transaksi apa saja yang terjadi, untuk di kelompok 1 ada permasalahan apa yang perlu dibahas di sana. Mbak Sela bisa menanyakan ke Mbak Nadifa. Ke Mbak Nadifa, silakan menanyakan ke Mbak Kairunisa, silakan menanyakan ke Mbak Nadifa. Apa itu jurnal umum seperti itu? Kemudian Mbak Nadifa nanti yang menjawab pertanyaannya dan menuliskan, semuanya kamera dinyalakan karena di recording nanti kegiatan diskusi pada siswanya. Ya, yuk Mbak Nadifa bisa bertanya, Mbak Kairunisa bisa menjawab. Ayo Mbak Nadifa. Ayo Mbak Nadifa bertanya ke apa itu jurnal umum gitu, nanti Mbak Koirun kan yang ini, terus ada yang menulis gitu. Jurnal umum itu gimana ya? Silakan Mbak Koirun bisa menanggapi. Kalau menurut saya itu jurnal umum itu catatan yang dilakukan secara sistematis. Sudah dihitungin lagi. Kan tanggal transaksi dilakukan transaksi. Dilakukannya berdasarkan tanggal transaksi. Yang lainnya
ada permasalahan apa lagi yang harus Tapi itu buat dipecahkan apa di kelompok satu? Apakah fungsi jurnal umum dia deh mengadopsi dan mengadaptasi si manusia K-pop gitu. Oh, dia patah hati. Kalau patah Putus-putus hati Mbak Nadifa. berarti, Mbak Nadifa mengulang. ya. Untuk fungsi jurnal umum sendiri itu apa aja ya? Bukan. Kalau patah hati berarti broken heart ya. Gimana dong? Oh, ini sayang di sini nih. Fungsi jurnal umum. Mbak Maharani mungkin Dia pengen tunjukin kalau mantannya tuh ini Mbak Maharani, Mbak Sela bisa menjawab ini bagaimana memecahkan masalah dari kasus yang kedua, fungsi jurnal umum. Mbak Maharani, Mbak Koirunisa, Mbak Sela, silakan ini apa kira-kira? Mbak Koirunisa blank apa ya? Mbak Koirunisa bisa apa itu fungsi gitu? Jurnal fungsinya itu yang pertama ada pencatatan. Jadi jurnal umum digunakan untuk mencatat apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Terus habis itu sebagai fungsi historis, jadi kita bisa lihat kita udah pernah nyatat apa aja sih. Kita udah pernah transaksi apa aja sih. Ada beberapa fungsi ya untuk di jurnal umum, ada yang mencatat, kemudian ada yang tadi disampaikan historis. Jadi nanti silahkan dilakukan pencatatan rapi untuk untuk dipresentasikan. Ada lagi yang perlu dipecahkan? Mbak Tara mungkin apa ini kasus yang ketiga? Ada apa di kasus yang ketiga di kelompok 1? Untuk bentuk jurnal umumnya seperti apa kira-kira itu? Bentuk jurnal umumnya seperti apa? Kira apa Mbak Nafisa tahu bentuk jurnal umumnya Mbak Tara apa? Debit 400. Yang lainnya Termasuk jurnal umum. Putus-putus ya saya mendengarnya ya. Apa Mbak Nadifa bisa membantu? Sepertinya sinyalnya kurang stabil ya. Coba Mbak Nadifa. Ya Mbak Nadifa. Jadi sistem desain akunnya itu ini. Yang pertama akun harta saldonya debit, kalau berbanding tetap di debit, kalau berkurang dia di kredit, kalau hutang saldo normalnya ada di kredit, bertambahnya di kredit, kalau berkurang di debit. Untuk modal saldo normalnya ada di kredit, kalau saldo bertambah tidak di kredit, berkurangnya di debit. Terus pendapatan saldo normal di kredit, kalau bertambah di kredit, kurang di debit. Yang terakhir akun beban saldo normalnya ada di debit, kalau bertambah tetap di debit, kalau berkurang di debit. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya untuk bagaimana pencatatan akun ke dalam jurnal itu sendiri sebagai dasar untuk mencatat jurnal. Adakah pertanyaan dari presentasi kelompok 1? Bisa ditanyakan, silahkan. Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silahkan menanyakan apa yang belum dipahami di kelompok 1. Oh, nggak bisa. Yes, good. Kalian setting aja soal-soalnya mau apa. Silakan ditanyakan di kelompok 1 apa yang belum dipahami di sini. Tidak ada pertanyaan atau mau apa yang akan ditanyakan? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan diskusinya. Kita lanjutkan untuk presentasi untuk kelompok 2. Kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya di kelompok 2.
Tidak ada yang bisa beres. Silahkan dimulai Mbak Rizky untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok 2. Nah, ini hasil dari dislomba bahas jurnal umum. Yang pertama terhadap soal tanggal transaksi 10 November 2020 dibeli macam-macam cairan senilai 1 juta baru dibayar 700.000. Nah, kami menulis di jurnal umumnya seperti ini. Terdapat kolom keterangan referensi debit dan kredit. Untuk transaksinya yaitu perlengkapan senilai perlengkapan kasnya berkurang sejumlah 700.000 yaitu di kredit, dan hutang bertambah juga di kredit senilai 300.000 karena perlengkapan dibayar secara hutang dan baru dibayar 700.000. Selanjutnya yang kedua, transaksi diterima pelanggan atas jasa yang telah diselesaikannya senilai 700.000 tanggal 14 November, yaitu pada akun kas pada pendapatan senilai sama 700.000. Lalu transaksi 20 November, beli keranjang 100.000 belum dibayar, berarti peralatan pada hutang senilai 100.000. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Talita. Kemudian tanggal 22 November diterima dari pelanggan senilai 1 juta, tetapi uangnya baru diterima 800.000. Di sini dituliskan akun kas di debit 800.000, kemudian di utang usaha 200.000, sedangkan pendapatan ditulis di kredit 1 juta. Selanjutnya tanggal 25 November dibayar gaji 100.000, ditulis akun beban gaji di debit 100.000, kemudian akun kas di kredit 100.000. Kemudian jumlah akhirnya di kolom debit 2 juta, sedangkan di kolom kredit 2.900.000. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok 2. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin dari hasil presentasi di kelompok 2 ini, silahkan. Nanti biar kelompok 2 menanggapi. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan izin bertanya ke kelompok 2. Ya, siapa yang bertanya ini? Mbak siapa? Tara, Bu, maaf nggak bisa hidupin kamera, iya. soalnya sinyalnya nggak cukup. Oh, bagus, Mbak Tara. Terima kasih. Mbak Tara, silakan bertanya. Kelompok 2 silakan menanggapi pertanyaan Mbak Tara. Mengapa transaksi spare part yang dicatat itu dinamain sama perlengkapan? Terima kasih. Dijawab dulu saja, Mbak. Silakan dijawab untuk pertanyaannya tadi. Pertanyaan ini dapat dilakukan. Kenapa itu dicatat sebagai perlengkapan begitu? Karena Gimana? Kenapa itu tanggal 1 ini? kalau misalnya bisa tetap itu peralatan, kalau yang dapat habis itu perlengkapan. Oh, baik. Bagaimana? Mbak Tara bisa dipahami? Iya, bisa, Bu. Baik, sudah ya. Berarti begini, Mbak Tara tadi menyampaikan bahwa kalau ini yang sudah menanggapi bahwa
kalian tadi sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ada yang kasusnya bahwa ini adalah masuk ke dalam perlengkapan, ini masuknya ke dalam kas dan sebagainya. Untuk kasus-kasus bahwa yang namanya tadi dari beberapa pertanyaan di diskusi itu bisa kita buat kesimpulan bahwa untuk yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun itu kita namakan adalah peralatan, dan apabila dimilikinya itu masa pakainya kurang dari 1 tahun maka itu dinamakan digunakan bahan habis pakai. Maksudnya tadi Mbak Rizky itu menyampaikan kalau itu adalah bahan habis pakai itu maksudnya adalah perlengkapan gitu ya. Jadi nanti pencatatannya apakah itu masuk pada kolom debit atau pada kolom kredit itu tergantung dari akun-akun tadi. Di kelompok 1 share screen di kelompok 1 tadi ada bagaimana pengkodean akun di sini. Bagaimana mengkodekan akun di sini bahwa yang namanya harta, hutang, modal, pendapatan, beban itu kita menggunakan jari ini ada 5. Nanti yang kedua ini adalah debit dan kredit, ini untuk memudahkan pemahaman kita. Apakah ini bisa masuk ke dalam kolom debit atau masuk ke dalam kolom kredit. Nah, yang 3 berdiri ini adalah saldonya kredit. Nanti kalau dia berkurang maka kebalikannya. Yang tadi di tengah itu adalah turun, ini artinya saldonya adalah kredit. Kemudian yang berdiri ini adalah saldonya debit. Ini adalah dasar yang digunakan kita untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal ya. Yang kedua yang perlu kalian pahami bahwa yang namanya pencatatan dalam jurnal ini harus dilakukan secara berpasangan. Artinya bagaimana? Berpasangan itu adalah minimal 2. Bisa pula dilakukan dengan 3. Begitu ya. Baik anak-anak, itu adalah sesuatu yang harus pakai itu maksudnya adalah kelengkapan. Kalau yang bisa awet gunakan berkali-kali itu namanya adalah peralatan ya. Selanjutnya silakan untuk kesimpulan kegiatan namanya jurnal. Ini adalah catatan yang kita lakukan secara kronologis, bisa pula disebut dengan buku harian. Di kunci pencatatan di dalam jurnal ini adalah harus berpasangan. Nanti akun mana yang di debit, akun mana yang di kredit, kita harus pahamkan dulu saldo normal di akun-akun tersebut. Coba kita bisa ditarik ke sebelah. Tadi kalian sudah menyampaikan tentang jurnal dan sebagainya. Coba soal post-test ini kalian kerjakan di Google Class. Nanti silahkan diunggah kembali ke Google Class. Waktunya untuk mengerjakan post-test adalah 3 menit dari sekarang. Baik, waktu untuk mengerjakan post-test sudah selesai. Silahkan segera diunggah di Classroom. Anak-anak, tiba saatnya untuk kalian untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Kan soal evaluasi yang ada dikerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Silahkan mengerjakan LKPD. Waktu mengerjakan LKPD sudah selesai, silahkan segera dikirimkan untuk bisa Buratri cek nanti bagaimana pemahaman kalian dalam memahami materi tentang jurnal umum ini. Kita sudah belajar banyak hal hari ini tentang bagaimana pencatatan ke dalam jurnal. Silahkan refleksi ini kalian tuliskan refleksinya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian Anda memiliki pengalaman-pengalaman apa dan apa juga yang belum dipahami. Kemudian kalian juga bisa menuliskan pula apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, waktu untuk menyelesaikan refleksi sudah selesai. Bahwa minggu depan kita akan berbicara atau akan belajar tentang bagaimana pencatatan ke dalam buku besar. Nah, nanti kalian silahkan belajar untuk memahamkan bagaimana cara posting ke buku besar. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Mbak Tara silahkan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak bahwa Buratri pesan, meskipun dalam kondisi kita dalam keterbatasan, kalian tetap harus semangat, kalian tetap harus rajin dalam belajar, karena nanti kalian
akan menggunakan ilmu yang kalian dapatkan ini tanpa kita tahu apakah ada pandemi atau tidak. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Apabila ada kekurangan, Bu Ratri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.